Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kali ini kita akan membahas terkait tentang kelas pengembangan produk. Nah, untuk pengertian dari pengembangan produk itu sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperbaiki, ataupun memperbanyak produk dengan tujuan untuk memperluas segmentasi pasar. Dan untuk pengembangan produk itu juga diartikan sebagai wujud inovasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap suatu barang yang diproduksi, dan dikonversikan ke dalam bentuk baru. Lalu pengembangan produk juga dilakukan karena produsen sudah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi biasanya produsen itu melakukan suatu survei kebutuhan dari konsumen, sehingga nanti produsen akan mengetahui kebutuhan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh konsumen. Lalu untuk tujuan pengembangan produk itu ada 6 di sini. Jadi yang pertama adalah untuk mempertahankan daya saing produk, lalu untuk memperbaiki reputasi perusahaan, lalu yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, lalu untuk memenuhi kepuasan baru bagi konsumen, lalu yang kelima adalah untuk mencegah kebosanan konsumen, lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan omset penjualan. Jadi tujuan dari pengembangan produk itu memang sangatlah penting bagi suatu proses pengembangan produk. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis pengembangan produk itu ada 4 di sini, yaitu yang pertama adalah memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi yang namanya produk pada suatu perusahaan itu tidak hanya monoton satu, jadi bisa dikembangkan. Jadi seiring dengan berkembangnya waktu itu lebih baik itu ada pengembangan produk. Lalu selanjutnya adalah memperluas lini produk, dan selanjutnya adalah untuk menambah produk yang sudah ada. Jadi produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak hanya satu, tetapi bisa dikembangkan menjadi produk lainnya. Seperti kalau seumpamanya permen seperti itu. Nah, mungkin tidak hanya permen saja, tetapi dikembangkan menjadi produk yang lainnya yang masih satu frekuensi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah meniru strategi pesaing. Nah, pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga ataupun inovasi-inovasi yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah strategi pengembangan produk. Itu ada 3, diantaranya adalah strategi peningkatan kualitas, lalu ada strategi peningkatan keistimewaan, lalu yang ketiga adalah strategi peningkatan gaya produk. Untuk tahapan pengembangan produk itu sendiri ada 8, diantaranya adalah yang pertama analisis kebutuhan pelanggan. Jadi untuk tahapan pengembangan produk oleh produsen itu biasanya yang pertama kali dilakukan adalah analisis kebutuhan pelanggan. Jadi apa yang dibutuhkan pelanggan, lalu apa saat ini yang menjadi tren di kalangan pelanggan itu harus diketahui oleh produsen. Lalu yang kedua adalah memunculkan gagasan. Nah, setelah mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan pelanggan, lalu akhirnya produsen itu bisa menciptakan gagasan-gagasan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Lalu selanjutnya adalah menyaring ide dan evaluasi. Jadi adanya gagasan-gagasan tersebut selanjutnya harus disaring, dipilih yang mana ide mana yang sekiranya bisa menguntungkan untuk pengembangan produk. Lalu selanjutnya adalah analisis bisnis. Di antaranya adalah ini melakukan manajemen, karena manajemen ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu pengembangan produk. Lalu yang kelima adalah pengembangan strategi pemasaran. Jadi diperlukan strategi pemasaran. Dan hal ini diperlukan untuk menyempurnakan rencana lebih lanjut ke tahap berikutnya. Di antaranya yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan produk, yaitu kayak tahap eksekusinya, lalu pengujian produk pada pasar. Jadi produk yang telah dibuat nantinya kayak diadakan survei kepada pelanggan, apakah pelanggan tersebut menerima produk yang telah kita buat. Lalu selanjutnya adalah komersialisasi, sehingga ketika nanti produk yang sudah dibuat itu diterima oleh pasar, diterima oleh para pelanggan, baru nanti kita bisa memproduksi dalam skala luas.
Faktor pendukung pengembangan produk itu ada 6, diantaranya adalah perkembangan teknologi. Jadi semakin teknologi itu semakin bagus, maka pengembangan produk itu semakin bagus. Lalu ada perubahan selera konsumen, lalu ada persaingan antar produsen, lalu ada kapasitas produk yang berlebihan, lalu ada siklus hidup produk yang pendek, lalu yang terakhir adalah adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Dan untuk faktor penghambat produksi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kurangnya gagasan. Jadi biasanya produsen itu kekurangan gagasan untuk meningkatkan atau untuk melakukan pengembangan produk. Lalu selanjutnya adalah pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Jadi ada persaingan pasar antar produsen. Lalu selanjutnya adalah mahalnya proses pengembangan produk, karena biasanya untuk bahan baku pembuatan produk itu mahal, jadi ini merupakan salah satu penghambat dalam pengembangan produk. Lalu yang selanjutnya adalah kurangnya modal. Ya kita ketahui bahwasanya modal ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk pengembangan produk. Lalu untuk ini ada contoh, yaitu untuk pengembangan jamu menjadi es krim. Yaitu yang pertama dilakukan pengembangan produk dengan tujuan untuk memperluas segmentasi pasar, karena kita tahu bahwasanya jamu itu hanya disukai oleh kalangan orang tua saja, sehingga dengan dilakukan pengembangan menjadi es krim, maka jamu tersebut bisa lebih luas segmentasi pasarnya menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan semuanya bisa menikmati hasil dari jamu melalui es krim. Lalu untuk rencana pengembangan produk jamu menjadi es krim ini, yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan, lalu pembuatan es krim jamu, lalu ada pemasaran offline dan online, lalu selanjutnya adalah evaluasi penjualan. Nah, itu Bu untuk kelas kali ini. Mungkin di sini Ibu ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup nggih Bu. Terima kasih Bu atas waktunya pada kelas pengembangan produk kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi, tambahan pengetahuan untuk Ibu untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.